Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Risnawati, biasa dipanggil Risna. Sekarang saya tinggal di Samarinda. Kebetulan saya juga besar dan lahir di Samarinda juga. Malam ini saya akan menceritakan beberapa kisah pribadi saya, terutama kisah misteri saya juga, kisah mistis. Nah, beberapa kisah ini saya mulai yang pertama kali. Ini pengalaman saya dan juga keluarga saya waktu saya ini mempunyai warung makan. Nah, kebetulan warung makannya saya ini dulu berada di jalan besar yang ada di Samarinda. Ke warung makan ini tuh sudah berdiri sejak 25 tahun yang lalu. Tapi di sini saya menceritakan pengalaman saya di warung makan itu dimulai di tahun 2017. Nah, pada waktu itu warung makan saya itu cukup bisa dibilang rame sih udah, karena kan sudah berdiri lama 25 tahun. Otomatis banyak langganan juga sudah. Dan di situ saya berjualan tuh makanan nasi campur dan nasi rawon. Saya berjualan berdua dengan ibu saya. Kebetulan saya waktu itu belum menikah, jadi kita tinggal bertiga, saya, ibu saya, dan ayah saya. Nah, singkat cerita, pada suatu waktu di tahun 2017 itu, warung saya ini masih rame-ramenya. Namun tiba-tiba di seberang warung saya itu, kan awalnya cuma ruko kosong. Tiba-tiba ada yang menempatin, ada yang menyewa di situ. Nah, ternyata yang menyewa di situ itu membuka warung nasi juga, tapi warung nasi khas Banyuwangi. Nah, sementara itu saya tidak menaruh curiga atau apa ya, waktu itu kan berjalan seperti biasa aja. Namun pada suatu hari, saya ingat waktu itu sekitar bulan Februari lah 2017 itu kan, warung saya ini kok tiba-tiba pembelinya agak menurun ya, kayak gitu kan. Yang awalnya sih rame aja terus, tapi kok lama-lama selama 3 hari itu kok menurun, dan sampai akhirnya itu nggak ada pelanggan sama sekali. Dan saya ingat itu hari Jumat, itu sama sekali nggak ada yang beli di warung saya. Padahal setiap hari Jumat itu ramai, apalagi orang di situ kan ada orang anak-anak pesantren yang tinggal di dekat situ. Itu pasti hari Jumat pasti ke rumah untuk beli nasi itu kan, untuk belanja, untuk makan. Nah, terus tuh saya sama ibu saya kan bingung. Kita udah coba cek juga makanan kita, apa ada yang salah atau enggak. Kita udah bener cek tapi nggak ada yang beda gitu, sama aja, nggak ada yang aneh. Terus tuh kita mikir kan awalnya, coba kita lihat warung Banyuwangi itu, dia nggak rame juga sih, biasa aja. Tapi kita nggak curiga kan, mungkin cuman ini aja.
Terus tuh waktu-waktu saya sama ibu saya itu ini kita cerita sama om saya. Nah, kita cerita, om, kenapa ini usaha kita lah tiba-tiba kayak gini, bukan curiga sama siapa-siapa ya, tapi gimana ya menurut om jalan keluarnya. Nah, kebetulan om saya itu ada kenalan ahli spiritual ya, misalnya kayak kiai-kiai gitulah. Nah, terus kata om saya, coba deh Riz, kamu sama mama kamu ketemuin tuh Abah ini namanya kan, di jalan ini di Samarinda juga. Oh yaudah om, nanti malam langsung ke situ. Nah, besoknya langsung saya sama ibu saya berangkat ke tempat Abah itu kan. Terus kita cerita lah sama Abah. Ini singkat cerita udah sampai kan di tempat Abahnya itu. Kita cerita gini. Terus kata Abahnya, setelah dia terawang, oh ternyata ini warungnya ada yang nutupin gitu. Maksudnya ada yang nutupin itu warung kamu tuh dibikin sepi, dibikin tutup, jadi orang tuh nggak ngelihat ada warung kamu di situ, dia bilang. Nah, terus kita nih kan bingung, siapa yang tega kayak gitu kan bikin, sedangkan kita nggak punya musuh dari awal buka, kita juga nggak ada curiga sama siapa-siapa. Terus kata Abah gini, mungkin di sekitar situ ada yang ini juga nggak, yang buka warung sama nasi juga. Oh ada, warung Banyuwangi, cuman kan menunya beda, nggak sama. Dia kalau saya kan nasi campur sama rawon, sedangkan warung Banyuwangi kan macam-macam, ada lalapan, ada soto, bakso gitu kan. Nah jadi kita nggak curiga. Terus katanya Abah itu, ya udah gini aja, saya kasih ini air. Mungkin airnya sudah dibaca-bacain sama Abahnya kan dalam botol. Nanti setiap subuh kamu siram di depan pintu itu sebanyak 3 kali. Nah terus ini saya kasih pegangannya tuh kayak tulisan Arab gitu. Itu nanti kamu taruh di kantong, di kaleng duit kamu biasa naruh uang jualan gitu. Ya udah nih kita udah lakuin kan. Terus kata Abahnya gini, oh ya nanti kamu kalau sudah di rumah tengah malam coba deh kamu lihat di bawah etalase jualan kamu yang tempat display makanan itu kamu ada nemuin sesuatu nggak? Kalau misalnya kamu ada nemuin sesuatu, kamu langsung bakar aja, dia bilang kan. Ya udah kita langsung sudah dengar itu kan, langsung nih kita pulang, langsung kita lakuin yang Abah itu suruh. Pas malamnya kita cek kan di bawah etalase jualan itu kan, etalasenya ada di luar rumah memang, nggak di dalam. Jadi kalau warung tutup etalasenya di luar juga. Nah pas kita cek itu ternyata di bawahnya itu ada tanah kuburan. Tanah kuburannya itu bentuknya itu dia kayak disusun 3 baris gitu. Dia nggak banyak sih tanah kuburannya, cuman dikepal-kepal 3 baris gitu. Kaget lah saya sama ibu saya kan. Oh ternyata ini biangnya. Ya udah langsung aja kan, kata Abah suruh bakar. Ya udah kita langsung bakar di api gitu. Terus subuhnya kita siram tuh air yang di botol itu sama yang jimatnya itu, yang itu kita taruh di kantong uang, di kaleng uang. Nah kayak gitu. Habis itu besoknya kita coba buka warung lagi kan. Nah pas kita buka warung lagi, udah alhamdulillah dah ada yang beli dah, normal. Nah tapi pas beberapa hari kita normal itu, malamnya itu saya kebetulan kan tengah malam tuh belum tidur. Nah saya lihatlah ke jendela kan, ke jendela tuh kebetulan dia ngelihat ke arah luar jalanan, otomatis kan warung Banyuwanginya itu kan juga kelihatan. Pas saya noleh ke situ ada kakek-kakek. Nah kakek-kakeknya itu tuh duduk di depan warung Banyuwanginya itu pakai baju putih. Kakek-kakeknya itu tengah malam duduk di situ ngapain kan, nggak ada orang juga. Oh ya, setelah ada penampakan saya lihat kakek-kakek yang duduk di depan warung Banyuwangi sendirian itu tengah malam kan. Waktu itu saya lupa juga nih ngasih tahu. Ada waktu masih warung saya masih ngalami gangguan yang sepi itu. Nah, ada suatu malam itu saya itu ngelihat ini kayak ada penampakan nenek-nenek pakai baju kebaya
kebayanya tuh warna putih sama pakai jarinya tuh kayak warna abu-abu. Nah, nenek-nenek itu munculnya tuh pas di samping tempat tidur saya, pas saya lagi baring-baring kan. Waktu itu baring-baring tuh malam, pas belum mau tidur juga sih. Nah, pas saya main HP, noleh-noleh ke samping, tiba-tiba ada ini, penampakan nenek-nenek itu. Nah, waktu saya tuh rasanya tuh kayak takut mau teriak, tapi nggak bisa gitu loh, langsung kayak ngepris gitu kan. Nah, waktu saya coba-coba, langsung saya pejamkan mata saya. Pas saya buka, ya udah penampakannya tuh udah hilang, kayak gitu. Nah, itu tadi cerita pengalaman mistis saya yang pertama. Saya akhiri kisah pengalaman mistis saya yang pertama. Dan kemudian ini saya akan lanjutkan kisah mistis saya yang kedua. Nah, kebetulan sih kisah mistis saya yang kedua ini agak-agak mirip sih, cuman beda waktu dan tempat. Karena sebelumnya kisahnya itu di warung makan saya yang sebelumnya, karena warung makan saya yang sebelumnya itu tuh masih ngontrak. Nah, itu tuh disuruh pindah sama yang punya karena mau dijual. Nah, jadi akhirnya kita ini pindah ke suatu tempat, tapi masih di Samarinda juga, tapi di tahun yang berbeda. Waktu itu tahun 2020. Nah, waktu tahun 2020 akhirnya kita mutusin pindah ke suatu tempat juga di Samarinda untuk buka warung makan juga kan, karena kita usaha sebelumnya kan warung makan, jadi otomatis warung makan juga nih kita buka, masih menu yang sama juga. Nah, pas kita nemuin tempat itu, awalnya dari luar sih, kalau menurut pribadi saya ya, kalau menurut saya pribadi luar kayaknya sih ada yang janggal lah. Tempatnya itu rumahnya rumah kayu sih, bukan rumah beton. Tapi ya aneh aja gitu lah, kayak ada yang janggal. Tapi ternyata pas kita cek ke dalam, pas kita masuk tuh ternyata emang auranya tuh udah terasa ya, aura-aura negatifnya di dalam rumah itu. Nah, cuman kan waktu itu saya sama ibu saya karena buru-buru mau cari tempat, ya udahlah ini aja gitu kan, daripada nggak dapat tempat lagi. Terus juga biaya sewanya juga murah, terjangkau untuk kita. Ya udahlah pindah aja situ. Singkat cerita, kita pindah nih kan di tahun 2020. Nah, kita sudah pindah di situ. Pas kita lagi bersih-bersih nih, kan belum jualan. Kita lagi bersih-bersih di rumah itu kan, rumah baru kan. Dia tuh rumahnya terbilang rumah lama juga ternyata. Nah, pas kita bersih-bersih, ternyata saya sama ibu saya itu ada nemuin kayak buhul gitu loh. Buhulnya itu ada di atas pintu, di ventilasi pintu. Nah, kagetlah kita pas kita buka, apa nih, kayak kain putih, kayak kain kafan gitu kan. Nah, pas kita buka itu kayak ada jarum, silet, pokoknya benda-benda tajam, tapi sedikit aja dibungkus kain kafan gitu. Baru tuh saya bilang, wah ini buhul nih, gue bilang gitu kan. Ya udahlah kita langsung ini aja, kita kumpulin dulu lah buhulnya kan. Kita kumpulin. Karena bukan cuma satu buhulnya di situ. Pas kita bersih-bersih lagi, di belakang dekat toilet itu kita nemuin kayak ada ini sih botol. Botolnya tuh kayak botol warna hijau, botol gitu. Kayak botol kecap, tapi warna hijau lah. Botol kaca itu. Nah, di dalamnya itu ada kain putih. Nah, dalamnya tuh kain putih, pas kita buka kayak ada bercak-bercak darahnya gitu. Batu saya sama ibu saya kan cerita, ini kayaknya nggak bener deh rumah ini kan. Tapi mau gimana, kita sudah telanjur pindah nyewa di sini kan, masa cuman gara-gara ini. Nah, itu malam itu tuh waktu itu kan kita belum nempatin nih, masih siangnya masih diberes-beresin kan, belum tidur di situ. Pas kita beres-beres lagi, ternyata benar ada nemuin lagi buhul juga. Buhulnya itu tapi kayak ini, apa sih? Sama kayak dibungkus kain kafan juga. Tapi dia isinya gunting. Gunting kecil, gunting lipat yang warna silver itu ada kan, gunting lipat. Nah, itu isinya itu. Nggak ada diikat apa-apa sih, cuman itu aja. Ya udah kita kumpulin dulu. Terus saya sama ibu saya sepakat untuk bakar 3 temuan tadi itu. Ya udahlah kita bakar aja ya kan.
daripada ini kan kita bakar. Terus pas malamnya akhirnya kita istirahat kan, tidur di situ sudah nempatin di situ. Nah, kita sudah nempatin di situ. Pas malamnya itu kan di rumah saya ada ini nih, mesin cuci. Nah, mesin cuci. Terus ibu saya itu malam-malam itu kan terbangun tengah malam. Dia mau ke toilet, mau buang air kecil. Pas dia lewat ke belakang, lewatin mesin cuci itu, tiba-tiba mesin cuci itu getar sendiri. Kaget lah, kan nggak mungkin mesin cuci getar sendiri kan, sedangkan itu harus dipencet dulu baru bisa jalan kan. Kaget lah ibu saya kan, kok mesin cucinya getar sendiri. Langsung ibu saya kan lari gitu kan, lari. Habis itu ibu saya langsung bangunin saya kayak gitu. Waktu saya bilang, biarin aja gitu, nggak usah diiniin, nanti juga hilang sendiri, saya bilang gitu kan. Terus tuh besok malamnya lagi nggak terjadi apa-apa. Nah, malam ketiganya itu ini pengalaman saya sendiri. Nah, saya tuh ngelihat ini pas tengah malam itu sosok anak kecil. Sosok anak kecilnya itu tuh kulitnya tuh warna hijau. Anak kecilnya tuh kecil banget, kerdil gitu, tapi bukan kayak tuyul sih. Dia tuh bajunya, dia masih pakai baju, pakai celana. Tapi saya lupa ya warna baju sama celananya apa. Yang jelas badannya tuh hijau semua gitu, dari atas rambut sampai kaki tuh hijau semua, dan dia tuh kecil banget, kecil lah, di bawah lutut saya lah dia tuh kecilnya. Nah, dia tuh lari-lari di depan saya kan. Nah, pas itu saya bilang, astagfirullahaladzim, apa ini, saya bilang kan. Tapi nggak lama dia tuh langsung hilang. Nah, langsung hilang kan. Habis itu saya baca-baca doa aja. Karena firasat saya bener kan, dalam rumah ini kayaknya ada yang ini deh, ada yang nggak benar gitu kan. Nah, terus setelah kejadian saya ngelihat anak-anak kecil itu tadi, terus beberapa hari kemudian itu tuh muncul lagi nih gangguan. Nah, gangguannya itu tuh gini, bapak saya sih sebenarnya yang ngalamin. Bapak saya lagi ketiduran. Nah, ketiduran sampai maghrib. Nah, beliau kebetulan kan lagi sakit juga, jadi nggak ngelaksanain sholat juga kan, juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pas dia ketiduran itu, dia tiba-tiba teriak pas mau maghrib itu, teriak kan dia. Apa ini, dia bilang gitu kan. Kaget lah saya sama ibu saya kan. Kenapa Pak? Pas kita datangin, siapa yang megang kakiku, dingin betul, dia bilang. Hah, nggak ada yang megang kaki bapak dingin betul, di mana? Saya bilang kan, ini di sini, dia tunjukin tuh di betisnya dia ada yang megang kuat, tapi dingin betul, dia bilang gitu kan. Batu saya sama ibu saya bilang, nggak, itu perasaan bapak aja, mungkin bapak mimpi kali, saya bilang gitu kan. Enggak ada yang megang, dingin, dia bilang. Nah, ya udah, habis itu saya sama ibu saya kan ini nggak hirauin lah, mungkin itu biasa lah kan, kita sudah pernah ini ngalamin kan. Nah, tiba hari kita tuh mau buka usaha kita ini. Nah, kita mau buka warung kita nih kan, sudah mau opening nih kan. Tapi saya sama ibu saya bilang, gimana, ini kan kayaknya rumahnya ada nggak beres juga ini, gimana kalau kita konsultasi aja dulu sama abah, saya bilang gitu kan sama ibu saya. Oh ya udah, bener juga sih, siapa tahu bisa ngasih tahu kita ada apa lagi di sini kan gitu. Kalau kita mau jualan, gitu. Takutnya ada yang ganggu, ada yang ngerecokin lagi. Ya udah, kita datanglah lagi ke rumah Abah itu kan. Kita bilang sama beliau mau buka warung di tempat baru nih Bah. Tapi sebelum buka kita sudah diteror yang macam-macam, tuh sudah nemuin buhul-buhul tadi kan. Terus kenapa lagi nih Bah? Kita bilang gitu kan. Terus tuh kata abahnya, rumah yang kamu tempatin ini tuh dipasangin pagar sama orang yang benci sama yang punya rumah nih. Jadi gini, saya kan nyewa rumah ini kan, sama yang penyewa itu tuh, sama penyewa sebelumnya tuh ada masalah sama yang punya rumah ini gitu. Nah, masalahnya itu tuh
yang penyewa sebelumnya ini anaknya ada kelahi sama yang punya rumah ini. Jadi si penyewa sebelumnya ini dendam, karena dendamnya itu sampai diusir gitu nah mereka, karena gara-gara anak mereka kelahi. Nah kayak gitu. Jadi si penyewa sebelumnya ini dendam kan, jadi dia yang masangin buhul-buhul itu supaya nggak ada orang yang betah nyewa di situ. Nah terus tuh kata Abah kan gini, itu kayaknya ada lagi deh buhulnya, bukan di dalam rumah tapi di luar rumah. Nah masalahnya yang di luar rumah ini nggak bisa kalian temuin kecuali Abah sendiri yang narik istilahnya itu, narik secara goib lah gitu, karena buhul yang di luar rumah ini goib juga, jadi harus Abah yang narik secara goib juga, terus langsung dibuang gitu ke Sungai Mahakam katanya. Nah kayak gitu kan. Nah habis itu terus gimana ini Bah kita, sama dikasih air juga sama Abah kan, suruh siram di depan pintu sebanyak 3 kali. Nah itu untuk penjaga juga gitu kan. Akhirnya kita dikasih itu. Nah setelah kita dikasih air itu langsung kita lakuin yang disuruh Abah tadi kan. Dan mungkin buhul yang di luar rumah itu sudah dicabut sama Abah, jadi kita udah nggak khawatir lagi. Jadi kita akhirnya besoknya langsung buka warung kita. Nah buka warung, aman, alhamdulillah, ada aja yang beli lah, ini aman, nggak ada gangguan. Terus malam-malam juga nggak ada teror ya kan, nggak ada teror. Nah sampai pada beberapa bulan itu saya diadakan warung makan gratis di situ sama seseorang yang nyumbang di situ kan. Jadi orang itu ngasih kita dana buat ngadain warung makan gratis di situ. Nah ngadain warung makan gratis itu alhamdulillah lancar juga. Nah tapi di situ itu ada, pas di acara makan gratis itu ada satu orang yang ini pengen ngelamar kerja di warung saya. Nah kita waktu itu memang nggak nerima lowongan, terus sama ibu saya juga udah ditolak baik-baik kan. Kita udah jelasin, oh lagi nggak ada Mbak, lagi nggak ada lowongan kerja kayak gitu-gitu kan. Oh ya udah, dibilang nggak apa-apa. Ternyata itu orang dari sekitar situ juga. Nah orang di sekitar situ juga kan. Nah habis itu setelah awal acara makan gratis itu selesai, itu kan cuman 3 bulan aja acara makan gratis selesai. Nah kita buka warung normal seperti biasa kan, bikin warung seperti normal seperti biasa. Tapi kok lama agak menurun lagi penjualannya. Pada suatu saat sampai seketika itu nggak ada yang beli lagi di warung itu. Nah pada sampai suatu hari nih, kita akhirnya karena jualan makin sepi akhirnya kan susah bayar sewa rumah juga. Nah jadi mau nggak mau kita pindah dari situ kan. Alasannya karena nggak bisa ngelanjutin lagi juga ini. Dan ternyata kita tuh kan awalnya nggak naruh curiga ada apa-apa, soalnya nggak ada gangguan mistis lagi di situ. Cuman pas hari kita mau beres-beres mau pindahan rumah dari situ, pas kita mau bongkar-bongkar etalase jualan, itu kita malah nemuin buhul juga di situ. Nah, nemuin buhulnya tuh malah diselipin di atas etalase warung makan. Buhulnya itu plastik hitam, dia diikat sama tali rapia, kenceng banget ikatannya. Nah, pas kita buka kan, ya apalagi sih ini kata saya sama ibu saya kan. Pas kita buka, itu ternyata buhulnya tuh semua isinya tulisan Arab gundul. Dia tuh banyak sih lembarannya dan semua nggak ada pokoknya tulisan Arab gundul semua. Plastiknya plastik hitam. Nah, habis itu kita langsung lah, nih kan, malamnya langsung ke tempat Abah lagi nih. Kenapa ini? Kok ada ini lagi sih Bah, kita bilang gitu kan. Batu kata Abah, oh ini plastiknya warna hitam ya, pembungkusnya ya. Kalau pembungkusnya warna hitam itu artinya emang buat niat jahat, buat nutup warung kamu lagi, dia bilang gitu.
Aduh, kira-kira siapa sih yang tega giniin lagi kan. Sekitar situ nggak ada yang jual warung makan juga selain warung makan kita. Terus tuh kata Abah gini, ada satu orang yang waktu itu sakit hati, dia bilang sakit hatinya tuh ngelamar kerja tapi nggak diterima, dia bilang gitu. Nah, langsunglah kita ingat sama orang itu kan. Nah, ingat sama orang itu, baru saya bilang sama ibu saya, oh yang waktu itu kali mak, orang yang mau ngelamar kerja itu, tapi dia pas kita tolak langsung mukanya berubah, saya bilang gitu kan, langsung dia kesel gitu kan. Waktu itu terus ibu saya tiba-tiba cerita, oh iya ya waktu itu dia itu pernah loh beli nasi campur di rumah 1 bungkus, cuman pas dia sudah agak jauh dari rumah nasinya tuh dia buka, terus dia kayak masukin sesuatu gitu, terus dia bawa lagi, dia bilang gitu. Nah waktu itu sih mama nggak curiga, dikirain apa, ternyata pas sudah tahu orangnya itu ya ternyata emang bener dia ada niat jahat gitu kan. Nah tapi kita bilang kan ya udahlah mak, karena kita juga udah mau pindah ya kan, jadi ya udah biarin aja lah, jadi buhulnya itu langsung kita bakar gitu. Jadi kita nggak ada iniin lagi karena udah mau pindah kan, jadi ya udah sampai di situ aja. Oke, itu cerita misi saya yang kedua. Saya akhirin dulu cerita misi saya yang kedua. Terus saya akan lanjut ke cerita mistis saya yang ketiga. Nah, cerita mistis saya yang ketiga ini itu lokasinya di tempat kerja saya sendiri, tempat kerja saya. Emang saya jualan juga di rumah, tapi saya sekitar tahun 2018 itu saya kerja di suatu mall yang ada di Samarinda ya. Saya kerja di suatu mall di Samarinda, saya sebagai SPG waktu itu. Nah, waktu saya kerja di situ, dari awal saya masuk sampai sekitar 3 bulan lah. Nah, baru saya ada ngerasain kejadian-kejadian aneh di situ. Waktu itu saya shift sore. Shift sore itu kan dari jam 2 sampai jam 10 malam. Nah, waktu itu saya shift sore, saya pas lagi kerja, saya ini kebetulan kebelet pipis ya kan, kebelet pipis. Saya larilah ke toilet kan, saya masih jam kerja nih, saya larilah ke toilet kan buru-buru. Saya pipis buru-buru, teman saya tuh ada manggil saya, gedor-gedor gitu kan, gedor-gedor. Kebetulan saya ini tuh lagi datang bulan. Nah, lagi datang bulan kan. Jadi harusnya saya harus bersihin dulu kan pembalut apa segala macam. Karena saya buru-buru, jadi saya lupa bersihin pembalut saya. Jadi saya langsung buang dari tong sampah di dalam WC itu kan. Karena saya buru-buru, dipanggil teman saya, "Riz, kamu dicari bos," dia bilang gitu kan. Oh ya udah deh, buru-buru langsung saya kan keluar dari WC udah. Nah, kejadian mistisnya itu besoknya itu saya shift sore juga. Nah, pas saya ini istirahat kan sore mau maghrib gitu kan, pas saya ke toilet itu tiba-tiba saya ngelihat ini penampakan cewek, baju putih, rambutnya panjang, dia menghadap ke cermin, tapi di cermin tuh saya lihat mukanya tuh penuh darah semua. Langsung saya mundur, langsung lari kan, saya kaget kan, saya takut. Sekalinya saya cerita sama teman-teman saya, ya aku tadi ngelihat penampakan ini. Teman-teman saya nggak percaya gitu kan, masa sih ada hantu di sini, kita loh kerja di sini nggak pernah ada ngelihat aneh-aneh, nggak ada ngelihat hantu, dia bilang gitu kan. Iya bener, saya bilang kan. Nah, pas malamnya pas saya pulang kerja itu di rumah saya masih mikir, saya masih takut kan, jadi beneran saya ngelihat penampakan, saya bilang gitu kan di rumah. Nah, saya pikir-pikir, oh mungkin gara-gara itu yang saya lupa bersihin pembalut itu kan. Nah, habis itu kejadian itu yang pertama, gangguannya. Nah, yang kedua itu masih di tempat kerja saya juga waktu itu, tapi yang ini bos saya, store manager saya kan. Nah, store manager saya itu pas ngelewatin gudang, dia bilang tuh gini, dia
ngelihat saya di dalam gudang, tapi ngelihat saya dalam gudang tuh berdiri aja, nggak ada ngapa-ngapain, terus kayak kaku gitu. Ditegurlah sama store manager saya kan, Riz ngapain? Tapi kata store manager saya nggak ada jawab apa-apa gitu. Langsung store manager saya kan kesel kan, dia cerita sama anak-anak yang lain kan, kok Rizna ngapain sih di gudang, dipanggilin kok nggak nyaut-nyaut, malah diem aja. Batu kata teman-teman saya gini loh, Rizna kan lagi opa, dia bilang gitu. Loh jadi siapa dong yang tadi saya lihat di gudang, kayak gitu kan. Nah Batu store manager saya sama teman-teman saya ceritalah ke saya kan, kalau si bos tadi kemarin ngelihat kamu di gudang, kan kamu lagi nggak kerja gitu. Nah jadi saya sama teman-teman saya tuh inilah penasaran kan, jadi kita cek lah di CCTV gudang kan, apa benar gitu yang dikatain bos saya. Pas dicek di CCTV gudang itu nggak ada saya, jadi cuman bos saya aja ngomong sama orang, nggak ada orang di situ. Jadi emang nggak ada di CCTV gitu, nggak ada saya. Nah itu. Terus kejadian mistis yang ketiga, masih di situ juga gangguannya. Waktu itu saya sama teman-teman saya 4 orang nih, kita cewek-cewek nih ya kan. Kita nih disuruh bersihin gudang di lantai atas kan. Suruh bersihin gudang, rapi-rapiin barang. Nah, pas waktu itu kejadiannya tuh sore. Ya, sore lah. Antara sore atau mau isya lah gitulah, sekitar jam 8-an gitu kan. Sudah selesai nih kerjaan kita kan, sekitar jam 8-an gitu. Nah pas kita sudah selesai, kita istirahat dulu lah di gudang itu kan. Istirahat di gudang, duduk-duduk. Ini tiba-tiba teman saya yang 2 orang ini kelahinya tuh nggak tahu gara-gara apa, tiba-tiba mereka langsung cakar-cakaran gitu berdua. Nah kan berempat nih teman saya yang cewek, berlima berarti sama saya kan. Nah yang 2-nya lagi itu tiba-tiba yang satu itu nangis jerit-jerit di pojokan. Nah yang satunya lagi tuh teriak-teriak juga. Jadi saya tuh bingung. Nah anehnya tuh cuman saya aja yang nggak kenapa-kenapa gitu loh. Cuman saya aja yang nggak kenapa-kenapa. Langsung saya kaget kan, teman-teman saya ini kenapa? Apa bohongin saya atau ngeprank atau gimana? Ternyata enggak, mereka langsung kayak orang kesurupan gitu, berempat. Nah habis itu salah satu teman saya tuh kesurupannya tuh, dia tuh sambil bilang bersihin tempat ini, dia bilang kayak gitu, bersihin, dia nggak suka kotor, dia bilang. Salah satu teman saya yang kesurupan tuh bilang kayak gitu. Nah jadi saya kan ketakutan, jadi saya langsung lari lah keluar kan, memanggil teman-teman yang lain sama bos juga kayak gitu. Habis dipanggil, dan mereka langsung diobatin. Alhamdulillah mereka ada 2 jaman lah kesurupannya itu langsung sadar. Nah terus tuh akhirnya senior kita itu bilang sama kita kalau sebenarnya di tempat kerja ini tuh emang ada penunggunya, karena dulu itu di situ kan ada lift barang ya kan. Nah ada lift barang. Nah di situ tuh pernah ada kecelakaan, ada yang meninggal di lift barang situ, kekunci dia bilang, karyawan situ juga. Tapi itu kejadiannya udah beberapa tahun yang lalu. Jadi kita sepakat mungkin itu ada hubungannya juga sih, arwahnya itu juga yang gentayangan. Terus juga saya pernah ini juga sih ngelihat di toko itu kayak ada jejak-jejak kaki di lantai, tapi jejak kakinya itu bukan kayak jejak manusia. Jejak kakinya itu apa ya, kalau manusia kan jejak kaki 5 jari gitu kan, kalau ini kayak 3 jari 4 jari, tapi itu jejaknya tuh kotor betul. Terus di dinding-dinding itu juga ada jejak-jejaknya, dinding sampai ke atas gitu kan. Kalau orang masa napak di dinding gitu, dan jejaknya tuh kotor kayak tanah liat gitu. Mungkin itu aja sih kisah-kisah mistis saya. Mungkin dari pengalaman mistis saya bisa dijadikan pengalaman untuk teman-teman semua. Dan mungkin pesan saya ini aja sih, kita harus jaga diri dimanapun kita berada.
Jangan lupa beribadah dan berdoa. Kalau mau mulai sesuatu jangan lupa berdoa, itu aja sih bagi saya. Terus juga saya juga pesan juga sih, kan kita nggak tahu ya hati orang itu gimana. Jadi yang baiknya kita harus jaga diri juga. Kalau misalnya mau bikin usaha atau apa, ada baiknya kita kasih pelindung dulu lah, pagar dulu lah, supaya nggak diiniin sama orang, gitu aja sih. Udah, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak sudah hadir malam ini, menyempatkan hadir di tempat tinggal saya untuk menceritakan pengalaman pribadi Mbaknya. Pertama itu di tahun 2017 Mbak ya? Iya. Jadi itu rumah makan, tapi nyewa itu ya? Iya, nyewa juga. Sebelum ke cerita yang pertama tadi Mbak, saya kan sudah mendengar cerita Mbak yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga. Nah, ada yang mau saya tanyakan Mbak. Ini kok Mbaknya ini menurut saya ini terlalu peka. Nah, apakah ada gimana atau gimana ketika kecilnya? Apakah kecil juga Mbak pernah melihat gitu, seperti apa Mbak? Oh, kalau dikatakan peka ya menurut saya nggak juga sih ya Mas ya. Tapi kalau memang pengalaman-pengalaman mistis itu emang dari kecil emang ada sih. Saya dari kecil itu kan lahirnya nggak diajani sama bapak saya. Jadi saya banyak digangguin sama makhluk-makhluk yang kasat mata juga gitulah. Itu pendapat Mbak ya, ya. Tapi nggak sih harusnya. Jadi gini Mbak, sebelum yang melihat sosok itu tadi kan, jadi saya mau tanya ini, dari 2017 sampai Mbak kecil itu pernah nggak Mbak lihat sosok lain selain yang 3 cerita itu tadi? Dari 2017 sampai ya sebelum itu tadi kan Mbak cerita yang pertama kan lihat sosok yang nenek-nenek di dalam kamar kan. Nah sebelumnya itu Mbak pernah nggak lihat sosok-sosok yang lain ketika kecil atau gimana gitu? Kalau waktu kecil sih ada, sekitar saya masih bayi lah, balita lah, umur 5 tahunan lah. Itu Mbaknya masih sudah bisa ngingat ya? Masih, itu sampai sekarang saya masih ingat itu. Apa penampakannya itu tangan berdarah gitu. Jadi waktu itu saya sore-sore nonton TV kan, nonton TV. Waktu itu saya tempat tinggalnya agak jauh juga, tapi masih di Samarinda juga. Nah, waktu itu saya lagi asik nonton TV, tiba-tiba ada tangan melayang, tangannya buntung, di tangannya aja sih buntung, aja ya? Melayang gitu, dia berdarah gitu Mas, ada darah-darahnya. Itu saya sampai sekarang saya masih ingat. Di depan TV? Nggak di depan TV sih, di samping saya. Oh, di samping gitu? Melayang-layang gitu. Berapa detik kira-kira Mbak masih ingat? Nah, lupa sih saya. Tapi habis itu setelah itu Mbak nutup mata apa tetap melihat? Tetap melihat. Habis itu dia melayang-layang sendiri. Habis itu hilang nggak? Saya cerita juga kan sama ibu saya, dan itu tuh katanya emang rumahnya angker juga. Adalah penampakan lain Mbak setelah tangan itu tadi, tapi yang pertama jelas tangan itu tadi ya? Iya, tangan. Setelah itu adalah pernah ngelihat lagi Mbak ya? Kalau saya ngelihat lagi nggak ada sih. Nggak ada, itu tadi jadi yang pertama ya? Iya. Karena biasanya kalau sudah kecil dilihatkan, biasanya dewasa itu sudah jarang itu, karena kan memang kecil kan gampang lah gitu untuk melihat sesuatu yang seperti itu kan. Jadi setelah itu baru lihat lagi di tahun 2017 tadi ya? Iya, itu sih. Makanya ketika melihat itu tadi tuh kayaknya sudah nggak kaget banget karena kecil sudah pernah lihat sosok itu tadi. Cuma tangan ya kan? Iya, saya ingat banget itu tangan itu. Sekarang kita ke cerita yang pertama Mbak. Jadi usaha Mbak ini sama ibu bapaknya sudah berjalan berapa lama? Hampir 25 tahun. Di posisi yang sama itu tadi ya? Jadi jelas sudah banyak langganan ya kan? Iya, banyak. Dan pada hari Jumat itu kok aneh sepi seperti itu ya? Oke. Jadi baru di situ Mbak ibunya udah mulai kok aneh-aneh, udah mulai curiga ya? Oke. Nah kemudian kita tidak usah bahas yang mendatangi orang pintar tadi, cuma kita bahas yang di bawah etalase. Saya masih kurang mengerti yang di bagian bawah etalase ini Mbak. Jadi Mbak itu menemukan 3 gumpalan ya? Iya, 3 gumpalan. 3 gumpalannya nih saya masih bingung Mbak, meraba-raba. Jadi gumpalannya itu di bawah etalase, nempel etalasenya apa? Gumpalannya itu di bawah di lantai tanah? Di lantai tanah Mas, kan etalasenya ada kayak rongga gitu kan. Oh, rongganya kecil, berapa senti dari tanah? Sekitar 10 sentian lah. Oh, 10 senti, makanya mata tidak pernah bisa melihat ya, kecuali tangan meraba gitu ya. Nah situ tuh kan di tanah kan posisinya Mas, tapi dia tuh 3 kepal gitu. 3 kepal ya? Kepalnya itu kepalan tangan? Iya, kepalan tangan. Etalasenya ini ada rodanya berarti? Oh, nggak ada. Jadi diangkat itu ya? Iya, diangkat, nggak ada rodanya, diangkat. Jadi pas diangkat ada gumpalan itu? Iya. Berapa meter panjang etalasenya? Berapa meter ya?
Gede sih etalasenya, Gede Mas. ya? Iya, 5 meter. Tapi gumpalannya tuh sejajarnya berapa senti? Gumpalannya itu nggak terlalu jauh juga sih, dia berdekatan gitu. Kira-kira Mbak ya, kira-kira. Jarak sekitar 2 cm, 2 cm. Oh, dekat aja, tapi iya. jelas 3 gumpalan Iya, itu terus tadi ya. Dibikin 3 gitu. Mbak ingat gumpalannya itu bukan gumpalan semut kah? Tadi gumpalan semut. Oh, bukan. Bukan ya? Iya, kita udah cek juga itu tanah kuburan memang, Mas. Tapi nggak, berarti tanahnya itu warnanya kuning atau hitam atau coklat? Coklat-coklatan gitu. Tapi nggak ada semutnya Nggak ya? ada. Takutnya gumpalan semut seperti itu. Bukan. Sebelumnya juga nggak pernah kayak gitu, Mas. Di sekitar situ juga nggak ada tanah-tanah. Karena kan semut bisa buat gumpalan, cuma ini kan berdekatan dan tidak ada semutnya ya. Iya. Jadi sudah jelas itu bukan gumpalan semut ya. Bukan. Nah setelah itu Mbaknya pegang angkat itu apa nggak aneh, takut atau gimana pas waktu itu Mbak? Santai aja gitu Santai ya? aja sih. Nggak baca Saya sama Bismillahirrahmanirrahim mama. gitu, gimana gitu? Enggak. Santai aja Iya, angkatnya ya? saya sama ibu saya kan yang angkat itu. Setelah Mbak pegang itu tadi, gumpalan itu tetap menjadi gumpalan atau rapuh ke gimana? Tetap masih jadi gumpalan. Nggak Mbak bongkar isinya dalamnya apa? Enggak. Langsung Tapi dibuat? pas kita mau bakar itu, kita bongkar, nggak ada isinya. Nggak ada isinya, Iya, gumpalan kayak tanah doang gitu liat ya? gitu, Mas. Oh. Sekitar situ kan nggak ada tanah yang kayak gitu juga. Kan ketahuan kan kalau tanah ini. Tanah kayak model tanah liat tuh ya modelnya ya? Iya. Oke. Oke, jadi kita lanjut setelah gumpalan itu tadi Mbaknya ngelihat yang sosok nenek tadi nih Mbak ya. Jadi seingat Mbak lihat sosok nenek ini tadi nih benar-benar penampakan atau imajinasi Mbaknya kira-kira? Bener sih, Mas. Benar-benar ya Iya. Mbak ya. Jadi kalau Mbak lihat nenek-nenek ini tadi jelasnya itu dari 1 sampai 100% berapa persen Mbaknya lihat? 100% sih. 100% ya. Mungkin saya halusinasi enggak. Coba Mbaknya ingat dari 100% itu tadi seperti apa sih rinci nenek ini tadi Mbak? Dari rambutnya, kepalanya, badannya, Rambutnya yang jelas putih ya. Oh, Ya kayak rambutnya orang-orang putih. zaman dulu gitu loh, Mas. Oh nggak tahu maksudnya gimana zaman dulu. Yang jelas rambutnya putih ya. Iya, Terus baju. penampakannya nenek-nenek. Lusuh gitu dia. Oh nenek-nenek gitu ya. Iya, dia jadi berdiri. rambutnya itu ya ikal tapi bergelombang nggak lurus gitu. Keriting ya? gitu. Keriting-keriting tapi putih. warna putih ya. Iya. Oke, mukanya udah keriput gitu. Iya, keriput, terus bajunya tuh kayak lusuh lah gitu, Mas. Warna apa kira-kira? Warna putih tadi saya bilang kan. Oh putih ya bajunya. Tapi Bajunya nggak warna bukan putih. baju-baju pedesaan atau kerajaan gitu nggak? Oh, bukan. Baju putih kayak kebaya gitu namanya. Kayak kebaya ya. Jadi ada kancingnya nggak? Ada. Ada. Celananya? Dia pakai jari gitu, warnanya kayak abu-abu gitu. Abu-abu tapi lusuh gitu. Kalau Mbak Mbak lihat sosok ini tadi menurut Mbak apa? Nggak mungkin kan kuntilanak? Enggak. Nggak tahu apa sosok ini ya. Menurut Tahu Mbaknya. juga, Mas. Udah pernah cerita sama ibu bapak masalah nenek ini tadi? Sudah cerita. Apa menurut pandangan mereka berdua? Ya itu mungkin ada sebelumnya ada warung itu kan nggak ada penampakan kayak gitu, Mas. Setelah ada kiriman itu baru ada penampakan itu kan. Jadi pernah nggak Mbak terbesit di pikiran Mbak mungkin ini penunggu yang lama dahulu atau gimana? Oh enggak, karena Nggak ada ya? sebelum ada warung itu buka nggak ada apa-apa kan tadi. Jadi pandangan Mbak itu tadi kalau nenek ini juga kiriman tadi? Iya, saya kiriman juga. Tapi dia nggak ganggu ya, cuma melihatkan nampak gitu aja ya? Iya, lihat kan nampak itu. Berapa detik Mbaknya lihat sosok ini tadi? Karena saya ketakutan ya, jadi saya ingatnya waktu itu cuma 3 detikan aja lah. Ya, 3 detik. Saya tutup mata gitu kan. Langsung tutup mata gitu ya? Tapi Mbaknya setelah tutup mata itu tadi tidak ketindihan sesak napas itu enggak ya? Enggak. Jadi setelah 3 detik buka lagi lah matanya? Iya, mukanya Melihat buka. sosok itu nggak ada ya? Nggak ada, hilang langsung dia, Mas. Dia langsung kayak keringat dingin juga sih. Langsung keringat dingin. Tapi nggak sawan sakit berapa hari nggak? Enggak. Karena biasanya kayak gitu tuh langsung sakit. Karena mungkin karena kecil sudah pernah lihat mungkin, makanya. Iya, nggak sakit ya. sih. Tapi setelah cerita itu, ya tetap berani tidur di kamar itu Mas ya? Temenin ibu saya. Temenin. Itu aja sih. Tapi kan seterusnya berapa hari ditemani? Enggak. Berapa hari ditemani? Temenin ibu saya. Ya, ada sekitar semingguan lah. Saya takut masih. Oke. Kita lanjut yang rumah makan Banyuwangi ini Mbak ya. Ini rumah makan Banyuwangi ini pas di depan Mbaknya atau agak geser sedikit? Agak geser dikit sih. Tapi nggak jauh juga. Nggak jauh, 10 meter, 20 meter? Oh, enggak, Mas. Ya, berarti dekat misalnya- aja 5 meter paling ya? Iya, seberang jalan ini kan warung saya. Ah. Ini jalanan kan. Nah, dia tuh sekitar sini nah. Oh iya, sekitar 5-10 Iya. meter lah. Oke. Teman-teman. Dia padahal cuma makanan apa tadi Mbaknya? Makan Banyuwangi ya gitu ya? Ya lalapan, Oh, lalapan soto, ya. bakso, dia macam-macam menunya. Tapi nggak ada nasi campur nasi rawon. Kalau saya kan cuma nasi Iya. campur rawon aja. Baru Mbak lihat sosok kakek ini tadi jam berapa? Ya,
melihat sosok kakek tadi yang di depan rumah makan Banyuwangi? Tengah malam, sekitar jam 1-an. Mau jam 1-an ya. Kalau yang nenek ini tadi jam berapa? Pas ketika Mbak tidur itu, ingat kira-kira? Lupa saya, Mas. Lupa ya. Tapi Iya. kalau yang kakek tadi itu sekitar jam 1-an ya? Tengah malam saya belum tidur itu. Nah, ngapain Mbaknya tuh keluar itu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi ketika Mbak kita flashback ketika melihat sosok kakek ini tadi, yang jelas itu kakek Mbak ya? Iya, kakek-kakek dia ngeliatin ke arah Mbaknya rumah tadi saya, ya. Nah, rumah saya. ketika Mbak lihat kakek ini tadi, Mbak gini lah, berasumsi lah. Mbak berasumsi itu 100% dia itu manusia atau makhluk gaib menurut Mbak pada saat itu? Bukan manusia deh, Mas. Kenapa Mbak bisa berpikir kok dia bukan manusia? Soalnya dia pertama lain orang situ kan. Oh iya, Mbak pernah lihat Mbak Saya ya? kan 25 tahun di situ pasti kenal lah Oh kan iya, orang-orang benar, situ. Terus yang kedua tengah malam, kakek-kakeknya itu tuh baju putih semua Oh, gitu. putih semua. Dia berdiri gitu, Mas. Baju putih, celana putih gitu ya? Iya, baju putih, celana panjang putih. Nggak pakai sendal? Nggak ingat? Lupa saya, Mas. Yang jelas saya ingatnya baju putih-putih semua. Terus dia ngelihat ke arah warung saya gitu. Tengah Rambutnya? malam. Rambutnya? Nggak ingat Mbak? Nggak Hitam, ingat, putih? nggak tahu? ingat putih atau hitam. Mukanya ya kakek gitu ya? Iya, kakek. Hitam kah, putih? Nggak tahu. Bergelap gitu aja? Gelap gitu, soalnya sih agak gelap memang. Cuma ngelihat kakek itu cuma satu kali itu aja pas waktu itu? Iya, satu kali itu aja. Jadi setelah usaha 25 tahun di situ, akhirnya pindah? Iya, karena ini mau dijual sama Yang punya ruko? Ini rumah. Pandangan Mbak itu memang karena mau dijual sama yang punya ruko atau yang punya ruko mau usaha pas waktu itu? Mau dijual karena itu mau dibagi warisan gitu loh, Mas. Paham. Anaknya banyak jadi mau kenapa dibagi. Mbaknya nggak beli itu aja karena sudah 25 tahun? Soalnya dijualnya 5M. Mahal, mahal banget Pinggir ya? jalan soalnya dia Iya. jualnya 5M. Benar. Sebenarnya udah dianggap keluarga sih sama mereka, cuman karena ya itu mereka kan tahu warisan ya? warisan, tahu aja kan. Tapi bentar Mas, warung Banyuwangi itu tutup duluan daripada saya. Mbaknya tutup di tahun berapa itu? 2000 berapa? 2020. 2020 baru pindah ya, iya. 2020 ya. Oke Mbak, kita lanjut ke cerita yang kedua Mbak. Ini kan Mbaknya tadi cerita buhul Mbak ya. Coba pandangan Mbak itu, buhul itu apa sih Mbak? Buhul itu menurut saya suatu benda yang sengaja ditaruh di suatu tempat, entah itu di dalam rumah atau di luar rumah atau di tanah atau di mana, yang tujuannya itu untuk ini mengirimkan ilmu santet gitu Mas. Itu buhul itu bahasa suku apa? Buhul itu kayaknya bahasa ini deh, bahasa Arab deh kayaknya. Bahasa Arab ya? Iya. Kalau nggak salah ya? Ya, Mbaknya Kalau suku salah apa bisa nih? diedit. Mbaknya sukunya apa? Saya suku Banjar. Oh, suku Banjar ya. Kalau bahasa Banjarnya apa tuh? Buhul-buhul ya gitu. Apa ya? Gak tahu bahasa Banjar. Oke, nggak usah dipikirkan Mbak. Kita lanjut cerita yang lain. Jadi kan pada saat Mbak bersih-bersih di hari ketika Mbak pindahan itu tadi kan, Mbak menemukan 3 buhul Mbak ya. Mbaknya Iya. pertama nih. Oh, yang mau iya. Bisa ceritakan ulang Mbak, 3 buhul itu apa saja? Itu tadi yang pertama bungkusan kecil kain kafan warna putih. Pas dibuka dalamnya ada benda-benda tajam kayak pecahan silet, jarum kayak gitu-gitu. Nah, yang banyak tuh jarum sih. Sama pecahan silet dibungkus gitu dalam kain putih kayak kita sih yang kain kafan itu kan. Itu yang pertama, yang kedua? Yang kedua kain putih, kain kafan juga tapi dalam botol warna hijau tadi, botol kaca. Itu yang di dekat toilet itu kan. Satunya tadi di mana? Di atas pintu ya? Di atas pintu etalase itu. Oh, pintu etalase ya. Yang kedua di? Yang kedua di belakang toilet. Yang ketiga ya? Yang ketiganya itu kain Gunting kafan tadi juga, tapi dalamnya ada gunting lipatan gitu juga. Gunting tempo lama itu kan? Itu di ujung di kamar itu Mas. Oh. Pokoknya dia di kamar tapi posisinya tuh di atas. Pokoknya disembunyikan di ujung atas. Jadi menemukannya itu Mbaknya 3 atau 4 yang sama yang orang pintar tadi yang nemukan, yang keempatnya? 4 berarti, tapi yang satunya kan dia gaib kan katanya buhulnya itu ditanam di luar rumah tapi secara gaib dia bilang. Jadi kakeknya ke rumah itu tadi untuk ngambil tadi? Enggak, dia ngambilnya enggak ke rumah. Dari rumahnya aja langsung gitu. Ditarik dari situ. Oke. Dan ini Mbak, sosok ini nggak pernah saya maksudnya saya nggak pernah dengar di cerita-cerita tentang podcast horor yang lain tentang sosok anak kecil berwarna hijau ini tadi ya. Iya. Bukan Hulk kan Mbak itu?
Oke. Jadi ketika Mbak lihat warna anak hijau tadi ini, apa sih pandangan Mbak itu? Apakah anaknya genderuwo kah atau gimana? Nah mungkin ya Mas ya, tapi saya tuh lihatnya tuh nggak dari depannya dia, belakangnya dia. Oh, dia membelakangi ya? Iya. Tapi di dalam rumah itu tuh? Di dalam rumah itu juga. Mainan dia lari-lari gitu? Iya, lari-lari kayak mainan sendiri gitu. Mbaknya langsung udah kaget teriak itu, mak. Ya gemeteran Mas gitu. Gemeter aja Oh ya? kebetulan waktu itu ibu sama mama saya nggak ada di rumah. Ibu sama bapak nggak ada di rumah Iya, ya? Jadi itu Mbak sendiri? ibu saya lagi ngantar bapak saya ke rumah sakit, ke IGD waktu itu. Ngelihat itu tuh di ruang tamunya berarti? Di belakang Mas, Oh, di di belakang. daerah mau ke toilet. Oh, dia mau ke toilet tuh ya? Dekat-dekat mesin cuci juga. Berarti Mbak ngelihat sosok ini tadi ya lama? Iya, saya kan ngelihatnya tuh pas sambil jalan sambil main HP juga kan. Sekalinya saya lihat itu ada kayak suara anak kecil di dalam rumah itu kan. Oh, ada suaranya bahkan Iya, ya? ada suara anak kecil. Suaranya itu kayak suara apa ya? Rame gitu? Lebih Nggak dari rame satu? sih Mas, suaranya satu orang aja, kayak suara anak kecil lari-lari ngos-ngosan gitu nah Mas. Oh, ngos-ngosan gitu Iya, ya? gitu. Tapi nggak ada ngomong-ngomong apa-apa Nggak dia nggak ada. ada ya? Jadi baru Mbak setelah mau dekat ke dapur baru lihat sosok itu tadi? Iya, yang Sosoknya di bawah dengkul ya? iya di bawah dengkul saya kecil pokoknya. Berarti sekitar ya 30 cm ya? Iya. Oke, tuyul nggak mungkin warna hijau? Iya, bukan tuyul. Iya, mungkin anaknya Hulk tadi. Oke. Jadi berapa detik Mbak kira-kira ngeliat itu tadi? 10 detik ada lah. Apa nih lah? Itu kan saya kayak sepintas itu yang ngeliatnya, tapi jelas sih Mas. Jelas banget kayak, Mbak ya? Dia kayak lari depan saya gitu. Tapi dia ngelihatkan wajahnya? Enggak, ngeliat. Berarti larinya ke belakang sana, Iya, belakang. iya. Bukan Saya kanan nggak kiri. berani. Kanan kiri enggak gitu ya? Enggak, dia lari ke sana. Menuju ke belakang gitu Iya. ya? Saya nggak berani ngejar lagi, habis itu kalau nggak salah saya langsung keluar. Keluar rumah depan. Iya. Jadi sosoknya tadi nggak nembus dinding nggak? Atau nggak sempat Mbaknya lihat Nggak langsung sempat balik? lihat, saya langsung lari. Langsung balik badan gitu ya? Iya, takut. Jadi yang jelas, tingginya sekitar 30 cm. Iya, warna hijau. Badannya anak kecil ini gumpal kah, kurus? Kurus sih Mas. Kurus ya? Iya. Bajunya ada lah sama celananya? Ada, waktu saya ingat ada pakai baju sama celana. Cuma badannya warna hijau semua. Iya, Nggak pakai sendal itu kira-kira? Enggak. Nggak ada sendalnya? Iya, seingat saya Kaki enggak. ya kaki gitu model? Iya. Saya lupa juga itu dia tuh napak apa enggak. Yang jelas, masa iya ada anak kecil dalam rumah saya warna warnanya kayak hijau gitu. lagi. Kalau Mbak pikir itu sosok apa Mbak kira-kira pada saat itu? Apa ya? Jin, Jin, anak Mbak, ya? kecil, iya. Jadi pas waktu itu setelah Bapak Ibu pulang, Ibu saja yang pulang ya? Kenapa? Yang pulang pada saat itu Ibu saja? Iya, ibu aja. Mbak masih di luar apa sudah di dalam rumah itu? Masih di luar nungguin. Masih di luar. Ngapain kamu? Takut. Lihat hantu Mak gitu ya? Hantu apa gitu? Main HP nungguin pulang. Jadi ya berdua itu ya tetap masuk akhirnya. Akhirnya mau nggak mau kita masuk. Akhirnya tidur berdua tapi. Iya. Tidur berdua di Apa situ bilang yang dalam- memang paling sosok aja rompinya Iya, ramah gitu ya? Biasa gitu. Karena saya seumur hidup nggak pernah itu dengar anak kecil warna hijau itu tadi. juga saya nggak Kalau orang bahasanya genderuwo besar warna hijau, nah itu sering banget orang cerita. Iya. Ini kecil warna Anaknya hijau berarti tadi. anak genderuwo. Anak genderuwo, dia anak Hulk tadi. Rumahnya itu di luar juga dari awal rumahnya catnya warna hijau juga. Warna hijau juga ya. Oh, oke. Udah masuk pun sudah hawanya udah gelap gitu. Iya. Ya? Oke. Rambutnya hijau Mbak juga Mbak? Rambutnya hitam sih kayaknya Mas kalau nggak Hitam. salah. Tapi kayak ada hijau-hijaunya juga. Kayak hijau-hijaunya. Kuping kelihatan lah hijaunya. Nggak ingat Mbak? Nggak ingat sih. Yang jelas leher, kaki lihat ya. Tangan hijau Namanya juga. ngeliat gitu nggak berani lihat lama-lama, langsung balik badan saya lari. Oke. Mbak kan sudah tinggal lama nih sama ibu Mbak, mulai dari toko yang lama sampai toko yang baru. Karena saya lihat Mbak ini lebih sensitif ya kan. Apakah ibu Mbak ini pernah lihat kecuali yang di apa tadi yang buat nyuci baju tadi itu bergerak sendiri? Apakah nggak pernah lihat sosok ibunya? Oh ada Mas, pernah ibu saya Di toko lama apa toko baru? di yang baru. Yang baru. Apa beliau Di lihat? etalase itu juga dia bilang ada bayangan tinggi besar warna hitam. Bukan bayangan sih, kayak ada orang berdiri tinggi warna hitam. Tapi nggak tinggi doang, nggak kelihatan sosoknya. Enggak. Apa nyangkut di atas? Enggak Gitu? yang enggak. Dia itu kayak di depan etalase jualan itu kan, etalase jualan kan di luar juga tuh. Jadi dia kayak
kayak meluk di situ gitu loh Mas. Jadi kayaknya rumah ini emang banyak penghuninya ya. Iya. Berapa tahun Mbaknya bertahan di ruko itu? Yang baru itu ya, sekitar 2 tahun aja. 2 tahun ya. Dan setelah itu cari ruko baru atau nggak jualan Setelah lagi? itu nggak jualan lagi, langsung pindah ke sini. Sampai sekarang nggak berjualan lagi ya sudah ya? Iya. Nggak ada yang bantu ya? Oke, saya rasa cukup Mbak cerita yang kedua. Kita lanjut yang cerita yang terakhir ini, banyak part-part yang lucu soalnya. Ini Mbaknya ketika kerja di mall ini tahun berapa Mbak? Sampai tahun berapa? 2017 sampai 2018. 2017 sampai 2018 ya, Iya. 1 tahun aja ya. Sebelumnya berarti nggak ada basic kerja di mall juga? Nggak ada sih. Jadi kalau- pertama kali seumur hidup ya kerja di mall itu ya? Oh, kalau kerja sih pindah-pindah awalnya Mas, tapi yang kerja di mall baru tahun itu aja. Kenapa? Karena pengen aja ya? Iya, karena ada lowongan juga waktu itu di situ. Jadi pertama ngelihat sosok yang di WC-in tadi ya. Berapa detik lagi Mbak? Kira-kira Mbak lihat itu sepintas kah atau ya agak Itu lama? saya lihatnya pas saya baru mau masuk ke toilet, kan buka pintu, dia sudah ada di situ. Jadi saya ngeliat sekitar 3 detikan aja 3 lah. detikan ya. Habis itu Jadi- saya paling balik badan lagi karena saya takut tadi kan. Balik badan lari. Iya. Nah, jadi toiletnya ini Mbak, toilet yang Mbak masuk ini pas masuk pintu berjejer toilet atau di depan pas sudah masuk toilet satu itu? Gimana maksudnya? Pas saya masuk itu ada 2 aja tuh pintu toiletnya Mas. Tapi yang sebelah kiri itu kaca besar. Jadi Buat kaca sosok ini tadi ya Di tidak depan di dalam kaca. WC tapi Di depan kaca. depan kaca itu dia. Iya, dia menghadap ke kaca. Sebelum Mbaknya di WC masuk WC tadi tuh. Iya. Jadi karena kan WC di mall itu kan masuk dulu baru di dalamnya ada WC lagi gitu kan. Oh enggak, ini Enggak. lain WC mall sih Mas, WC tokonya. Oh, Saya WC toko. Jadi ya langsung WC gitu ya. Iya. Oh. Saya kerja di toko yang ada di mall gitu. Berarti bukan WC mall ya? Bukan. Saya kira di WC mall tadi. Jadi sosok ini tadi coba jelaskan agak rinci Mbak dari atas sampai bawah Mbak. Dia perempuan, rambutnya panjang, panjang sepantat lah. Bajunya putih semua gitu. Putih lagi putih Iya. ya. Kakek putih, nenek tadi juga lumayan ya rambut putih. Iya. Ini terus sosoknya ini bajunya juga putih, Iya, putih. rambutnya hitam. rambutnya hitam panjang Sampai sepantat tadi ya? iya. Tapi dia tuh kondisinya kayak basah kuyup gitu Mas. Kayak basah kuyup gitu ya. Kakinya nggak sempat lihat Mas? Mbak? Nggak sempat lihat kakinya. Dan setelah kejadian itu Mbak meyakini itu kuntilanak atau lain? Iya, kuntilanak. Mukanya tuh penuh darah semua Mas. Oh, dia ngelihat jadi tak natap gini Mbak ya? Dia ngeliat ke cermin kan, jadi kan saya ngeliat ke pantulan cerminnya Oh, juga. benar penuh darah gitu ya. Tapi nggak ada belakang punggung berdarah kayak kolong wewe gitu enggak, nggak ada ya? enggak, rambutnya aja panjang. Ada. Jadi setelah balik itu kaget kan teman-teman, kenapa? Baru Mbak jelaskan gitu. Iya, jelaskan mereka nggak percaya kan, Nggak ada yang karena percaya. mereka nggak pernah ngelihat Nggak pernah sosok ngeliat itu. gitu ya. Iya. Makanya kayaknya Mbaknya yang paling peka dari yang lain. Saya anggaplah orang-orang pernah ngeliat itu 1000 banding 1 lah berarti. Iya. Dan setelah kejadian itu kan Mbaknya ngelihat itu, ya tetap seperti biasa kerja lagi gitu. Iya, mau nggak mau kerja seperti biasa lagi. Hari-hari- Ya walaupun agak takut juga Ya. sih masuk toilet. Hari-hari lagi. berikutnya kan ke WC itu lagi gimana? Ditemanin teman atau gimana? Temenin, minta temenin. Temenin ya. Tapi nggak pernah ngeliat sosok itu lagi. Nggak ya? ada lagi. Nggak pernah manggil yoi gitu. Oke. Jadi member yang lain tidak ada yang pernah lihat itu ya? Sosok Kalau itu tadi? sosok yang itu nggak ada. Nggak ada lagi. Oke, sekarang ini Mbak kita berbicara yang kembaran Mbak ya, duplikat. Ini saya sering dengar ini memang yang duplikat. Bahkan ibu saya juga pernah cerita bapak saya malah duplikat. Padahal bapak saya di rumah dikira di jalan. Pernah juga seperti itu kejadian. Jadi masalah duplikat ini tadi yang ngelihat itu tadi bos apa sih? Store manajernya. Oh, store manager Mbak ya. Jadi ya beliau itu mengatakan bahwa melihat Mbak diajak ngomong gitu ya. Iya. Ngomong dia jelaskan lah ngomong seperti apa bosnya Dia itu. nanya, Riz ngapain di situ? Gitu aja. Tapi Percakapan itu saja iya. yang disampaikannya. Bos ini kan dia posisinya bosnya nggak di dalam gudang, tapi saya waktu penampakan saya tuh di dalam gudang gitu loh Mas. Bos saya tuh pas lewat aja di pintunya, pas noleh ngapain, maksudnya negur gitu aja kan, ngapain Riz di situ sendirian? Gitu. Nggak dijawabin. Tapi Jarak dari katanya- bos Mbak ini tadi sama sosok itu tadi jauh nggak? Dari Mbak lihat dari CCTV? Ada semeteran lah Mas. Oh, dekat banget ya. Iya. Jadi jelas itu kalau harusnya di CCTV Iya, kelihatan ya. iya. Oke. Harusnya sih kalau di CCTV kan kelihatan kan. Jadi ya bos Mbak ini melihat sosok itu benar-benar 100% ya Mbak gitu ya. Iya.
Makanya dia sampai Demi Allah gitu. sampai ya demi Allah, terus juga dia kesel kenapa sih ini anak diajak ngomong kok nggak nyaut gitu kan. Teman-teman Tapi Mbak gimana tuh tanggapannya? Ah, mana ada manuk libur kok bilang gitu. gimana sih Bang Krisna, kan libur kan nggak ada Pak, dia bilang gitu. Jadi siapa dong yang dilihat di situ Jadi kan? ngelihat itu tuh hari itu juga CCTV-nya atau berapa hari kemudian? Besoknya pas saya masuk kan, teman-teman pada cerita. Siapa yang inisiatif untuk lihat CCTV tadi, Mbak? Saya. Oh, lihat CCTV yuk, Iya. Mbak. Saya penasaran kan, Ah. kok ada yang ngembarin saya sih. Jadi temannya itu nggak inisiatif lihat CCTV, tapi Mbaknya yang inisiatif ya? Iya, saya ngajak teman-teman juga lihat CCTV kan besoknya langsung. Jadi pas lihat CCTV itu ya ngomong sendiri, Ngomong bosnya? sendiri bosnya. Bosnya juga ngelihat langsung juga, Nggak ada sosok yang muncul situ ya? nggak ada. Tapi itu bosnya lihat juga lah. Kalau dia ngomong sendiri. Iya, misalnya. lihat juga di rekaman CCTV Langsung itu. geleng-geleng kepala aja. Langsung ketawa aja gitu. Dia langsung ketawa tuh, Mbak. Bosnya nggak ada bicara apa lagi setelah itu? Bahan tuh ini gimana. Ya ada sih ngomong, wah Krisna dia kembarannya ini. Oke. Nah ini Mbak, yang masalah kesurupan ini saya masih kurang jelas Mbak. Yang jelas kan Mbak sama teman Mbak jadi total berlima kan. Posisi dua temannya sama posisi dua temannya ini coba bisa dijelaskan reka ulang Mbak. Saya masih kurang ngerti tadi Mbak. Dalam gudang kan, Iya. dalam gudang lagi bersih-bersih. Kebetulan kita tuh nggak deketan kerjanya, mencar-mencar juga Mas. Gudangnya seberapa besar sih? Ukurannya 10x10, 10x20? Kebesaran 10 kali 20. Besaran ya? Kecil aja sih, ukuran inilah. Ini aja? Agak gede lagi lah. Ya berarti 5x5 lah anggaplah. Ya, gede lagi sedikit tapi nggak gede juga. 5x5. Terus posisi temannya ini? Kan bagi-bagi tugas waktu itu. Jadi ada yang di bagian ngatur di sana, ada yang di bagian sini gitu loh Mas, dibagi-bagi kayak gitu. Jadi ya jaraknya sama teman-teman ya paling 2 meter, 3 meter aja ya. Terus yang pertama kelahi itu ya 2 orang. Kelahi itu 2 orang. Cakar-cakaran kah gimana? Tiba-tiba cakar-cakaran. Tiba-tiba cakar-cakaran. Padahal pada saat Mbak kerja berlima itu ya nggak ada komunikasi, cuma urus-urus barang masing-masing. Ada juga komunikasi, nah cerita-cerita bercanda gitu aja sih Mas. Takutnya malah bekesah pacarmu kamu rebut, pacar kamu rebut malah. Enggak, kita ada. berlima itu nggak ada masalah apa-apa, Nggak ada. udah ceritaan biasa aja. Tiba-tiba langsung cakar-cakaran Iya. berdua aja. Tapi yang satu itu yang ada kan saya bilang yang teriak-teriak itu. Dia juga lagi datang bulan, terus dia juga nyetel lagu tuh nyaring-nyaring di situ. Bener-bener udah datang bulan nyetel lagu keras-keras ya kan. Jadi setelah cakar-cakaran itu tadi kan baru 2 Mbak. Iya. Nah 2 teman Mbak ini anu kan belum kan? Belum, tapi yang satu udah kayak mulai bereaksi gitu. Dalam berapa menit atau berapa detik? Sekitar 10 detikan lah Mas. Ya pokoknya persekian detik ya. Iya, soalnya Nggak sempat ngomong kak, woi ngapain kamu, woi ngapain gitu nggak? nggak sempat, kita udah kayak apa ya, bingung, kaku Kenapa gitu nih? kan. Kenapa? Jadi teman selanjutnya Kita itu tuh baru kayak mulai. kayak mau nyelamatin mereka, tapi akhirnya mereka kena juga gitu loh Mas. Tapi Mbak sangat yakin pada saat itu tuh mereka itu bukan kelahi manusia, tapi sudah mulai kesurupan gitu. Iya, kesurupan. Matanya juga beda, melotot gitu Mas. Baru satunya itu ya mulai gitu ya. Yang satunya ini mulainya setelah berapa detik atau berapa menit? Bersamaan itu Mas, yang satu. Oh yang di pojok 2 ini mulai bersamaan ya. Iya. Dan kenapa pada saat itu kok Mbak nggak ikut kesurupan? Ada juga yang, nah ya itu saya bingung juga. Cuman saya di situ yang nggak ikut kesurupan, nggak kesurupan. Tapi ya, dari kecil alhamdulillah sampai ya. sekarang nggak pernah Mbak ya Nggak pernah. kesurupan? Saya emang dari kecil nggak pernah kesurupan. Kalau lihat-lihat itu kan Cuma lihat-lihat energi kayak Iya. gitu dia. Jadi setelah berapa detik atau berapa menit 4 itu kesurupan, Mbaknya langsung keluar itu? sekitar 5 detik lah setelah saya ngerasa chaos kan waktu itu. Suasananya langsung deh saya bingung sendiri kok. Langsung saya lari daripada saya kena gitu kan. Langsung Kalau saya Mbaknya ingat pada saat itu setelah melihat 4 itu tadi kesurupan berapa menit Mbak? Ada 5 menit atau 1 menit aja? Atau 2 2 menit? menitan lah Mas. 2 menitan ya, lama gitu ya. Ya soalnya terus tuh ada orang juga yang di luar yang denger gitu. Jadi mereka masuk. Baru minta bantuan Mbak ya? Iya. Siapa yang ngobatin 4 orangnya tadi Mbak? Karyawan situ juga tapi udah senior. Bisa baca-baca gitu Bisa, ya? iya. Atau ditampar-tampari enggak gitu ya? Yang jelas dibaca-bacain ya? Iya dibaca-bacain. Dibaca-bacain gitu aja sih Mas. Hampir 2 jam baru sembuh Iya, ya? hampir 2 Malam kah? Siang itu? Malam Mas. Malam ya? Iya. Jadi habis itu nggak kerja liatin orang itu aja ya? Iya.
ada yang kerja tapi ya sambil gitu, lihat-lihat gitu ya? lihat-lihat. Bosnya nggak ada ngeliatin apa Waktu nih? itu bosnya nggak ada, Oh, kan nggak ada ya. malam. Dan setelah kejadian itu kan teman Mbak itu tadi 4 sudah sadarkan diri ya. Mbaknya nggak tanya, kamu kenapa? Atau temannya Mereka ngomong bilang ini nggak ingat apa-apa. nggak ingat apa-apa ya. Baru itu Mbaknya jelaskan. Dia, aku ceritain semua ke mereka. Habis itu nggak lihat lagi CCTV. Enggak lihat CCTV. Nggak ada CCTV itu ya. Iya. Mereka percaya nggak ketika Mbak jelaskan itu tadi? Percaya. Percaya, Karena ya? di situ emang ada ikatan seniornya itu memang Oh. ada sosok lah di situ. Hari next berikutnya nggak ada diungkit-ungkit, woi orang kesurupan. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Cuman disuruh istirahat aja sih besoknya mereka kan. Oh, off 1 hari ya. Oke. Terakhir nih Mbak, jejak kaki nih Mbak. Iya. Jadi Mbak lihat jejak kaki ini ya 100% Mbak lihat itu memang jejak kaki ya. Iya, jejak kaki. Mas. Padahal itu di gudang atau di Lantai toko, di area toko. Oh, displaynya di situ ya. Tapi kan gini, jejak kakinya itu kalau manusia kan ada kaki kanan, kaki kiri. Ini nih kaki kiri semua gitu. Dan enggak 5 jari ya modelnya. Enggak, kadang 3, kadang 4. Oh, gitu ya. Apa itu Mbak sosok yang pernah nggak tahu Mbak ya? Terus dia kotor gitu Mas, jejaknya kayak jejak tanah gitu. Mas di mall ada orang Iya. berceker kan nggak ada. Masa iya? Terus juga kan ditanyain OB-nya, udah dibersihin kok? Nggak mungkin kan nggak dibersihin kalau mau tutup toko atau buka toko. Dan Tapi selain yang lihat itu cuma Mbak aja. teman-teman juga ada lihat kalau yang itu Apa pendapat mereka pada saat itu? penglaris mungkin di sini penghuninya. Tapi ya ketawa-tawa Mbak sama itu nggak takut atau gimana Ya pada saat takut itu? juga sih Mas, cuman ya karena rame-rame jadi ya. Besoknya tapi nggak ada pernah tapak-tapak itu nggak ada ya? Kalau yang tapak-tapak itu kayaknya berangsur-angsur hampir sebulan deh Mas. Ada terus itu ya? Iya ada terus. Nggak ada bosnya mau bersihkan atau gimana gitu? Kayak ritual gitu? Nggak ada ya? Nggak ada, cuman ini aja sih setiap hari Jumat ngadain ini aja, Baca-baca gitu? yasinan gitu. Oh. Sebelum buka toko. Sampai ke dinding ya? Iya, sampai ke dinding, ke atas dinding gitu juga kan. Nampak banget Mbak? Dan yang lihat bukan Mbak aja ya? Iya, semuanya juga. Nggak ada persepsi apa itu menurut teman-teman Mbak? Nggak ada ya? Nggak ada. Karena nggak ada Soalnya ngeliat kalau- sosoknya ya? Iya, kalau manusia kan pasti ini ya ketahuan kan Mas kalau kaki Dan ini kanan. jejaknya kiri gitu Iya, ya? Dan kiri-kiri. jarinya nggak 10 ya? Enggak, Oke. jancil. Jadi memang ya nggak ada yang lihat sosok itu, teman-temannya juga nggak ada yang lihat sosok ya? Sosok yang mana? Yang kaki-kakiin tadi? Ada, Yang lihat ada? ada. Siapa? Kalau itu nyata, teman-teman semua. Enggak, juga maksud lihat. saya bukan jejak kakinya Mbak, yang sosok yang lihat. Oh, yang sosok yang itu nggak Nggak ada ada, ya? saya aja. Oh, oke. Dan jejak kakinya ini ketika Mbak buka toko ya? Pas ngelihatnya itu? Iya, pas buka toko. Jadi malamnya itu kan seharusnya sudah dibersihin Iya, ya? malamnya kan pasti dibersihin sama OB-nya kan. Terus kita juga udah lihat kan nggak ada ininya. Pas ketika Di Mbak area pulang nih ada. bersih, Bersih, ya kan? dibersihin sama mereka. Baru di tukang toko bersihkan lagi. Jadi pagi itu juga harusnya bersih ya, tapi Iya, ada. harusnya ada. Jadi pas ketika buka toko sampai mau tutup nggak pernah ada jejak kaki kecuali Mbaknya pas pertama buka Iya, toko. pas ya? buka toko itu. Pas sudah buka toko pasti ada jejak Dan itu. bukan pagi itu bukan hanya Mbaknya, kadang orang lain Ada. tuh ceritanya juga sama Iya. seperti itu. Aneh ya, apa sosoknya ini? Iya, ada. Oke. Saya rasa sudah cukup nih Mbak. Ini ceritanya langka nih, baru saya dengar cerita nih banyak banget yang saya sudah dapat berapa ya? 14 narasumber, tapi ceritanya yang duplikat ada juga pernah satu guru SMK 4 itu cerita tentang duplikat, Mbaknya juga cerita tentang duplikat karena saya juga pernah dengar cerita yang lain duplikat, tapi yang sosok Hulk kecil ini tadi ini saya nggak pernah dengar. Kemudian yang kaki napak itu sampai ke dinding itu saya juga nggak pernah dengar. Kesurupan 4 ini ya wajar lah kesurupan itu kan, tapi kalau Mbaknya nggak kesurupan tuh aneh juga kan. Saya juga nggak pernah sih kesurupan, dari kecil juga nggak pernah ngeliat kesurupan, tapi kalau ngeliat sosok itu kecil pernah saya. Makanya kalau Mbaknya cerita kalau kecil ngeliat sosok itu saya juga percaya karena saya kecil pernah lihat. Pas dewasa aja sudah mulai berkurang mungkin karena energi positifnya udah lebih besar daripada yang kecil. Saya rasa cukup Mbak. Terima kasih banyak sudah hadir di tempat saya, di podcast saya. Terima kasih banyak. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.